Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 20 Juni 2024, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, untuk hari ini bagaimana? Yang pastinya ini trendline-nya udah di break ya. Trendline yang atas ini sudah di break, berarti harga ini kemungkinan kita akan bisa melihat break di atas 2337 pada beberapa jam ke depan ya. Jadi untuk analisa hari ini masih sama, tidak ada perubahan karena market US kemarin libur ya. Jadi kalau kalian lihat itu literally hari hari Rabu itu market nggak gerak loh ya. Kalian bisa lihat ini dari segi time frame H1. Dan kalau kayak dibandingin ke daily, nah kalau ke daily ini malah diam di tempat ya kan, tidak bisa lebih tinggi dari 2337. Untuk nanti malam kita ada news seperti biasa, yaitu dari segi unemployment claim mingguan seperti biasa ya. Yang dimana di sini diperkirakan akan turun dari 242.000 ke 235.000. Kemudian di sini ada Philly Fed Manufacturing Index yang dimana diperkirakan juga akan ikut naik sedikit dari 4,5 ke 4,8. Secara nanti malam, secara newsnya sih di sini, secara kalender diperkirakan akan hasilnya itu menguatkan US ya, secara data ya. Karena di sini Philadelphia 4,5 diperkirakan, di sini ada yang 5 bahkan 6. Kemudian building permit di sini dari 1,44 diperkirakan ke 1,45, 1,47. Kemudian initial jobless dari 242 ke 235, 239 dengan continuingnya di sini dari 1.820.000 ke 1.810.000. Ya, jadi diperkirakan sih ya secara data konsensus di sini untuk data nanti malam itu hasilnya bagus semua, yang dimana berarti itu akan menguatkan USD, yang dimana kemungkinan itu akan bisa melemahkan XAUUSD ya. Dan kebetulan juga pada hari ini kita tidak punya ekor di bawah sama sekali pada pembukaan hari ini ya. Jadi nanti misalnya kalau harga XAUUSD pada hari ini itu drop ya dropnya wajar aja sih, karena hari ini kita nggak punya ekor sama sekali ya. Ini kalian bisa lihat, mungkin kalau kalian buka juga di MetaTrader palingan juga sama ya. Ini hari ini jam 6 pagi WITA atau nggak di jam 5 WIB itu harga langsung naik. Ya di sini mungkin kalau di time frame 1 jam, nah di sini ya. Ini ketika market open di jam 6 di sini, jam 6 WITA harga langsung open kemudian naik. Nah, tidak ada turunnya sama sekali, bahkan di sini harga yang sekarang saya lihat ini nggak ada ekornya sama sekali juga ya. Jadi secara candle nggak punya ekor. Ingat, candle yang di atas itu lebih banyak utangnya dibandingkan candle yang di bawah ya. Candle yang di bawah itu sudah habis semua. Sisa kalau dilihat sekarang update untuk candle yang nggak punya ekor itu ada satu di sini di 2308. Kemudian kalau di bawah 2308 kayaknya masih sama yang kayak kemarin ya. Di bawah 2308 itu ada di 2303. Di bawah 2303 itu habis sih. Di bawah 2303 sepertinya sih habis ya. Di bawah 2303 adalah di 2286. Udah, berarti sisa 3 doang ya, kalau pembukaan pada hari ini nggak dihitung ya. Cuma ada 3 candle nggak punya ekor di bawah. Kemudian kalau yang di bagian atas di sini cukup banyak ya. Kalau di bagian atas cukup banyak, terutama di harga 2340. Kemudian di sini ada di 2351. Kemudian di atas di sini ada di 2377 ya kan. Banyak lah. Ini intinya candle yang nggak punya ekor bagian atas itu lebih banyak dibandingkan yang di bawah. Dan ingat, hari ini kita nggak punya ekor sama sekali pada hari ini ya. Jadi kalau semisalnya ini drop nanti malam pada saat news ya wajar aja sih.
Ya, karena kalau sekarang ini harga juga masih diam di tempat, tidak menunjukkan gejala apapun. Ya, tidak memberikan kita kesempatan apapun, mau itu buy sell. Ya, kalau kalian ingin scalping cepat ya. Scalping cepat, kalian jangan pakai time frame H1. Ya, minimal itu di M15 dan juga di M5. Jadi dengan demikian kalau kalian lihat di M5 sekarang ya. Ini kalau saya delete aja lah ya gininya. Apa namanya? Supply-nya ini ya, supply ini saya delete karena kan saya cuma ngelihat time frame M5 dan juga di M15. Kalian bisa lihat di sini, berarti so far kita punya resisten di M15 terdekat adalah di harga 2334 sampai 2335 di sini ya. Ini secara scalping ya, itu di 2335 sampai di 2334. Berarti ini merupakan resistennya di M15. Jadi kalau diturunkan ke time frame M5, kebetulan juga di sini ada satu area supply juga di sini. Makanya kalau dia kena area supply, sekarang harganya drop. Ya udah. Ya. Jadi kalau gitu ya caranya ya, kalau kalian mau scalping, kalian lihat dulu tahanannya di M15 atau enggak mentok di M30. Kemudian baru kalian turunkan sampai ke M5 untuk menentukan di mana supply demand-nya. Untuk sekarang itu kan tadi resistennya di 2335 sampai di 2334. Untuk supportnya sekarang yang bisa saya kasih adalah di M15 itu ada di 2323 ya. Ada di 2323, kemudian sampai di harga 2325. Nah, jadi 2325 sampai 2323 itu merupakan area supportnya. Jadi kalau kalian mau cari area demand di M5 sekarang, yang bisa saya kasih demand di M5 adalah, oh ini sudah nggak fresh. Demand di M5 sih di sini ya. Ini paling bawah di sini memang. Ini di demand di M5 di sini lumayan jauh sih di bawah ya, di 2320. Tapi ini masih fresh banget. Dan kalau dicari demand selanjutnya itu kita bisa pakai yang di sini yang ada di harga 2326 ya. Ini harga ketika sudah kena area supply, kan sekarang harga bergerak turun. Intinya ini di M5 dan juga di M15 ini belum kemana-mana marketnya ya. Ini marketnya belum kemana-mana, jadi hati-hati. Kalau dicari demand M15 tuh sepanjang ini loh ya. Sepanjang ini area demand M15, tapi kalau dikecilkan ke time frame M5 yang kayak tadi segini doang demand M5-nya. Nah, jadi jangan kaget kalau misalnya harga itu turun sampai demand M5 tapi tutup di atas 2323. Jadi untuk area scalping sekarang yang bisa saya bantu adalah dari 2334 sampai 2335 itu merupakan resisten. Kemudian support ada di 2325 sampai di 2323. Bahkan untuk di area demand-nya di sini sendiri ada di harga 2320. Ini demand di M5 ya. Demand di M5. Jadi kalau selama harga tidak melewati key level kita di harga 2337 sampai di 23, ini saya kasih titik paling tinggi ya. Di harga 2337 sampai di atas 2339, atau enggak kalian genapkan di 2340 ya. Kalau selama harga tidak melewati area ini, selama harga tidak melewati area yang saya kotakkan di sini ya, nih kalian bisa trading di bawah itu. Jadi dengan style scalping, intinya 2340 sampai 2337 itu adalah key level saat ini sebagai resisten. Jika ini break ya udah, ini bisa naik terus sampai 2351 sampai 2355 sampai 2357. Jadi kalau nggak bisa break di atas itu ya udah kalian ke time frame M15 dan juga time frame M5, silahkan trading di antara area maksimal 2335 sampai terendahnya adalah di 2323. Jadi sebesar ini range-nya ya kalau kalian mau trading pada hari ini. Kalau mau scalping dengan kondisi tidak bisa melewati 2337 sampai 2340. Tapi kalau kondisi harga terus turun ke bawah melewati area demand 2320 gimana? Ya udah, kita tunggu di area demand yang bagus sekali ya di sini, di harga 2312. Ya, juga ini harga masih di atas area harga ini kan masih di atas trend line juga ya, warna biru. Jadi wajar aja. Ya nggak masalah.
Oke, jadi untuk hari ini tidak bisa banyak yang bisa saya update sebenarnya, kecuali kalau kalian mau scalping, ini sudah saya bantu untuk area-areanya. Jadi semoga kalian bisa tahu di mana letak support resistance saat ini, supaya kalian bisa jelas untuk ingin menentukan posisi apakah mau buy atau sell, dan juga bisa menentukan di mana letak SL-nya. Ya. Untuk yang di Discord nanti malam kita ada Zoom ya, sekitar jam 8.15 atau enggak jam setengah 9 WITA, atau enggak di jam setengah 8 WIB. Jadi nanti malam kita akan lihat hasil newsnya, dan kalau bisa kita akan bisa trading dengan menggunakan indikator seperti biasa kayak kemarin, dan semoga kita bisa dapat profit juga kayak yang pas kemarin ya. Untuk nanti sore nanti sore akan ada live lagi seperti biasa. Jadi kalau kalian ada pertanyaan seputar apapun itu yang sekiranya saya bisa jawab, kalian bisa tanyakan. Dan kalau kebetulan juga nanti pada saat saya live nanti sore ya, nanti siang, yang biasanya saya pakai indikator untuk scalping, jika memungkinkan ada sinyal, tetap saya akan kasih lihat ya. Seperti kayak kemarin ada sinyal 20 pip, ambil. Dan sekiranya kalau lewat kayak kemarin kan ada potensi lewat itu kan, itu saya asik bercerita dan saya nggak lihat chart, harga itu malah sudah memberikan sinyal di indikatornya dan kemudian terbang sejauh 50 pip, tapi ya sudah nggak masalah ya. Jadi kalau memang sempat kita bisa lihat chart untuk entry di market, ya udah kita entry, kalau nggak ya udah nggak masalah juga ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.